Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pertama-tama, yang kami hormati Bapak Ahmad Muzaki selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Hari ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis membaca. Nah, teman-teman, jenis-jenis membaca itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, membaca nyaring, lalu yang kedua, membaca dalam hati. Teman-teman, tahu tidak? Apa sih yang dimaksud dengan membaca nyaring dan membaca dalam hati? Teman-teman, dalam video kali ini, kami akan menjelaskan satu persatu. Yuk kita simak video berikut ini. Membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan suatu kegiatan melafalkan atau mengungkapkan informasi, ide, maupun gagasan dengan suara yang cukup keras dan lantang. Kegiatan membaca nyaring harus memerhatikan intonasi serta penafsiran dalam menyusun kata-kata serta memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca nyaring. Yang pertama, agar seorang mampu mempergunakan ucapan yang tepat. Lalu yang kedua, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata. Yang ketiga, membaca dengan tidak terus-menerus melihat teks. Keempat, membaca dengan menggunakan intonasi dan lagu yang tepat dan juga jelas. Taman Mini Indonesia Indah atau biasa disingkat TMII adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman, sekaligus belajar tentang Indonesia. Di Taman Mini Indonesia Indah, banyak terdapat anjungan daerah yang mewakili suku-suku bangsa yang berada di 33 provinsi Indonesia. Anjungan-anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau dengan miniatur kepulauan Indonesia. Secara tematik dibagi atas 6 zona, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas daerahnya masing-masing. Tidak hanya menampilkan rumah adat tradisional saja, akan tetapi juga terdapat aneka busana, tarian, serta tradisi daerah. Di Taman Mini Indonesia Indah terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, kereta gantung, berbagai museum, dan teater. Contohnya seperti IMAX Keongmas dan Teater Tanah Airku. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota. Selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai, seperti WC umum, tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan, karena saat itulah banyak pengunjung yang datang.
Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga. Karena selain berlibur, kita juga bisa belajar di sana. Selanjutnya ada membaca dalam hati. Siapa coba di sini yang sering membaca dalam hati? Tapi pada tahu nggak sih pengertian membaca dalam hati? Nah, membaca dalam hati atau senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik. Membaca dalam hati yaitu memahami bacaan yang dibaca secara diam atau di dalam hati. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari membaca dalam hati. Menurut para ahli, ada 5 tujuan dari membaca dalam hati. Yang pertama, berkonsentrasi secara fisik dan mental. Lalu yang kedua, membaca secepat-cepatnya dalam hati. Lalu yang ketiga, memahami isi bacaan. Lalu yang keempat, menghayati isi bacaan. Lalu yang kelima, dapat mengungkapkan kembali isi bacaannya. Nah, sedangkan manfaat dari membaca dalam hati ialah agar kita lebih fokus pada saat membaca. Materi yang ada jadi lebih mudah dipahami dan masuk ke dalam memori atau otak, dan tidak mengganggu konsentrasi orang yang lain. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui manfaat dan tujuan dari membaca dalam hati, sekarang kita akan menjelaskan mengenai hambatan membaca dalam hati. Hambatan membaca dalam hati biasanya terjadi karena beberapa orang atau siswa tidak dapat sepenuhnya menghilangkan vokalisasi. Biasanya masih tetap bersuara, mulut komat-kamit, dan sebagainya. Yang kedua, sukar meniadakan gerakan-gerakan anggota badan, misalnya ke kanan dan ke kiri mengikuti baris-baris yang dibaca. Yang ketiga, pada waktu membaca sering memegang benda-benda, misalnya pensil, sapu tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, apabila dalam membaca terdapat kosakata yang tidak dipahami, siswa cenderung terpaku pada kosakata tersebut atau kosakata tersebut dilewati saja. Akibatnya, siswa tidak dapat memahami kesatuan ide pada bacaan tersebut. Yang kelima, kadang-kadang siswa membaca kata demi kata. Akibatnya membaca menjadi sangat lambat dan kesulitan atau tidak dapat menangkap kesatuan ide pada teks atau paragraf yang telah dibaca. Selanjutnya, keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati. Yang pertama, membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, dan tanpa ada desis apapun. Yang kedua, membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang ketiga, tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk. Yang keempat, mengerti dan memahami bahan bacaan. Yang kelima, dituntut kecepatan dalam membaca. Yang keenam, membaca dengan pemahaman yang baik. Lalu yang ketujuh, dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran bacaan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari materi jenis-jenis membaca dari kelompok kami. Semoga dengan apa yang kami sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak materi kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.